Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap kabar kalian sehat-sehat, sehat walafiat dengan kondisi pandemi saat ini. Semoga kita diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Nah, bertemu lagi dengan saya Basri. Dalam pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi Al-Quran hadis tentang Al-Quran kitabku. Ya, sudah terlihat di slide, ini sudah saya buat slide-nya, bertema Al-Quran kitabku. Nah, yang pertama itu ada pengertian Al-Quran. Apa toh Al-Quran itu? Nah, kita bahas sedikit. Al-Quran dalam segi bahasa yaitu berasal dari kata qoro'a, yaqra'u qira'atan, qur'atan, yang mempunyai arti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, secara bahasa Al-Quran itu mempunyai arti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu terdapat korelasi bahasa yang sangat banyak. Adapun Al-Quran itu sebagai sumber hukum bagi umat manusia. Kemudian kalau dalam segi istilah, Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kalamullah itu perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh Allah. Selanjutnya itu ada kemudian Al-Quran itu diturunkan dalam tulisan bahasa Arab. Adapun proses penurunannya Al-Quran itu secara mutawatir itu bisa dikatakan dengan secara berangsur-angsur melalui beberapa lembar, beberapa ayat, beberapa juz, seperti itu. Kemudian ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun Al-Quran ini diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian membacanya mempunyai fungsi sebagai ibadah. Kalau kita membaca Al-Quran itu sudah dianggap sebagai ibadah. Kenapa? Karena sebagai mukjizat Nabi Muhammad dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Selanjutnya, pengertian Al-Quran menurut para ulama. Para ulama atau pakar ahli dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing. Di sini saya mengambil dua ulama. Adapun dua ulama ini pendapat tentang pengertian Al-Quran ini berbeda, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut beberapa pendapat tersebut. Yang pertama ini ada ulama menurut Al-Lihyani. Dengan yang beliau memutuskan bahwa pengertian Al-Quran adalah dan segolongan ulama lain kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il Qur'an, yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif. Qur'an yaqra'u Qur'an, dari tasrif tersebut
kata Qur'ana artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul. Makro'an artinya yang dibaca, karena Al-Quran itu dibaca maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu kalau pengertian Al-Quran menurut Al-Lihyani. Kemudian yang kedua menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lain. Ia berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari lafal korona. Nah, korona, berbicara tentang korona, saat ini kita sedang dibebani dengan pandemi COVID-19 atau corona. Nah, ini kalau menurut Al-Asy'ari, arti pengertian Al-Quran itu korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengingat bahwa surat, ayat dan hurufnya beriringan, yang satu digabungkan dengan yang lain. Corona berarti digabungkan dari yang satu ke yang lain. Itu menurut Al-Asy'ari. Kemudian definisi Al-Quran menurut para ulama. Nah, ini saya mengambil 3. Yang pertama menurut Muhammad Ali Asy'abuni, bahwa beliau berpendapat Al-Quran merupakan sebuah bentuk dari firman yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana tidak memiliki tandingan dan diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dimana kemudian menjadi seseorang penutup dari seluruh nabi dan rasul dengan melalui perantara, yaitu adalah malaikat Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Dr. Andes Subhi Asalih, beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah sebuah bentuk dari kalam yang dimiliki oleh Allah, yang dimana adalah sebuah bentuk qadri mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dilakukan penulisan ke dalam mushaf dan dilakukan pengriwayatan secara mutawatir, dan apabila dibaca mendapatkan pahala atau sudah dianggap sebagai ibadah. Yang terakhir ada menurut Syekh Muhammad Qudori Bey, beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah sebuah firman Allah yang dimana menggunakan bahasa Arab dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan pemahaman terhadap isi yang ada dan selalu akan disampaikan secara terus-menerus dan mutawatir. Dilakukan penulisan dengan menggunakan mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak kesalahan, banyak kekeliruan dari saya pribadi. Mohon maaf.